Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Ia mengusir mereka semua dari bait suci. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Mengapa Anda semua datang ke gereja ini untuk menghadiri misa perayaan Ekaristi? Apa alasan Anda datang ke gereja ini? Pasti masing-masing punya niat sendiri. Mungkin untuk menerima undangan Yesus yang disebut Kristus itu. Percaya bahwa kita datang ke gereja ini untuk menyembah Dia yang disalibkan itu, yang tergantung di salib itu. Dia yang pernah hidup di tengah-tengah manusia, lalu oleh kekuatan dunia, kuasa dunia,
ia disalibkan. Sekalipun pasti ia punya kekuatan yang istimewa. Tetapi ia menyebut dirinya anak manusia sama seperti kita. Dan kita tahu kehadiran kita di sini ini untuk menyembah Dia itu dibenarkan oleh Allah Tuhan kita. Dibenarkan. Mengapa kita dibenarkan? Karena kita percaya bahwa yang disalibkan itu telah bangkit dan tetap hidup bahkan di tengah-tengah kita. Karena itu kita gerejanya disebut tubuh Kristus. Karena kita ini mau ambil bagian dalam tugasnya di dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada sesama kita yang kurang percaya. Siapakah orang yang kurang percaya itu? Kita sendiri ini kadang-kadang sering bimbang. Kadang-kadang kita berdoa dan karena kebimbangan kita, keraguan-raguan bahwa Ia akan memberikan kepada kita apa yang kita harapkan, lalu kita kurang percaya. Apakah Ia sungguh anak Allah? Siapakah Yesus yang disebut Kristus itu? Raja. Tapi raja yang disalibkan bermahkota duri itu yang nampak seperti menyerah, lemah, dan karena itu oleh kuasa kekuatan duniawi ini dihukum mati. Dalam kelemahan seperti itu. Tapi kita tahu seorang serdadu Romawi ketika melihat yang tersalib itu berkata, sungguh orang ini anak Allah. Orang yang percaya, yang dengan kerendahan hatinya menerima keadaannya karena dia mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Bapanya di surga. Karena itu, Yesus itu sesudah Ia melakukan mukjizatnya yang pertama di Kana itu berkat dorongan dan ditunjang oleh Bunda Maria yang ikut melaksanakan terjadinya mukjizat pertama itu. Dan ketika Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Yerusalem pada perayaan Paskah orang Yahudi. Itu perjalanan Yesus yang pertama ke Yerusalem. Nanti yang kedua itu pada hari Pondok Daun. Pondok Daun itu seperti Pentakosta. Yang ketiga nanti pada penabisan. Dan yang keempat barangkali itu perjalanan terakhir perarakan Yesus masuk Yerusalem. Tapi ini gebrakan pertama yang Ia lakukan, membersihkan bait suci Allah itu. Ia melihat orang berjualan di situ dan seperti dikatakan tadi, hatinya hangus, menghanguskan dia kejadian itu. Karena itu Ia membuat cemeti dan mengusir. Jangan jadikan rumah Bapakku tempat berjualan. Itu dikatakannya supaya kita pun mengerti, semakin mengerti maksud Yesus tentang bait suci itu. Karena
orang-orang tua-tua Yahudi dan imam-imam itu bertanya kepada Yesus yang melihat hal itu, kejadian itu, apa hakmu untuk melakukan ini? Apa kekuasaanmu untuk mengusir mereka itu? Tanda-tanda apakah yang dapat kamu berikan kepada kami, orang-orang Farisi itu? Tanda apakah? Mungkin mereka itu sudah was-was. Siapa dia ini yang begitu berani? Dan ia mengatakan tadi, menurut kata Injil tadi, runtuhkan bait suci ini, aku akan membangunkannya dalam 3 hari. Runtuhkan. Kitab suci bahasa Indonesia yang lain mengatakan rombaklah. Rombak itu artinya mengganti seluruhnya bait suci itu. Dan karena itu mungkin bahasa Inggris mengatakan destroy, hancurkan. Bahasa Ibrani mengatakan lucuti atau hilangkan, lose. Baik, tindakan itu sebagai untuk membangun kembali bait suci yang benar dan sungguh-sungguh bait suci. Dan dikatakan dalam Injil tadi, murid-murid itu lalu mengerti artinya 3 hari itu. Rombaklah, runtuhkan bait suci ini, dalam 3 hari aku akan membangunkannya. Karena maksudnya bait suci itu adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya yang ia ingin persembahkan kepada kita semua demi pengampunan dosa-dosa kita. Kita hendaknya selalu, setiap kali hendaknya meningkatkan kehadirannya di dalam diri kita. Dan kehadirannya itu pasti di dalam hati dan budi kita. Hati kita itu hendaknya selalu terbuka bagi Dia yang ingin tinggal di dalam hati kita. Dan Ia pun akan mengutus Roh-Nya, Roh Kudus-Nya ke dalam diri orang yang percaya supaya semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena hanya Dialah Yesus yang disebut Kristus. Dan kemudian setelah kebangkitannya, kita menyebut Dia itu Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Itu yang dinyatakan dalam dunia yang penuh pergolakan ini. Paulus melihat bahwa umat di Korintus itu terpecah-pecah. Ada yang mengaku dirinya hanya kelompok Apolos karena dibaptis oleh Apolos. Ada yang menyebut dirinya kelompok Paulus atau kelompok Kristus malahan. Tapi Paulus melihat keterpecahan itu karena masing-masing ingin membenarkan dirinya sendiri. Dan penduduk Korintus itu baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi. Mengapa mereka terpecah-pecah? Karena orang-orang di kota itu, orang-orang bukan Yahudi, orang Yunani kebanyakannya mengatakan Yesus itu, tindakan Yesus itu mau disalibkan sampai mati suatu kebodohan.
Kita tahu orang Yunani itu kebanyakan ingin mencari hikmat. Mereka mencari filosofi, kebijaksanaan. Tetapi orang-orang Yahudi itu karena mereka itu terusir dari tanah airnya, terpencar-pencar dan menjadi lemah. Lebih-lebih kepercayaan mereka itu tentang agamanya sendiri, Yahudi itu menjadi begitu lemah. Dan mengatakan, ya, apa yang dikerjakan yang tersalib itu bagi orang-orang lemah ini. Tetapi justru di situ Paulus mengatakan yang lemah itu yang lemah dari Allah itu lebih kuat dari manusia. Dan kepada orang-orang bukan Yahudi, orang Yunani itu Paulus berkata, yang bodoh dari Allah, yang bodoh dari Allah lebih arif, lebih hikmat dari manusia. Yang bodoh dari Allah lebih bijaksana, lebih hikmat. Yang lemah itu justru yang dikasihi oleh Allah. Karena itu diberi kekuatan. Yang mencari hikmat manusia itu dijatuhkannya. Karena hikmat kebodohan, hikmat itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang mencari Allah. Kekuatan dan hikmat itu dari Allah yang kita cari di dunia ini. Karena itulah mari kita mencari kebenaran. Dan Paulus mengatakan Yesus Kristus yang tersalibkan itu yang menjadi sumber hidup bagi kita. Hidup yang kekal. Dialah yang memulai. Dialah yang orang yang paling lemah, yang menerima segalanya dengan sepenuh hati karena dia utusan Bapanya untuk menyelamatkan dunia ini. Dan karena itu dengan sepenuh hati dijalankannya tugasnya sebagai juru selamat kita. Dia orang yang paling lemah disalibkan. Tetapi yang menjadi paling kuat oleh Allah karena tidak gentar sedikit pun mengalami segala yang diterimanya. Kebodohan bagi orang karena mau menerima salib itu, tetapi di situ terdapat hikmat Allah, kebijaksanaan Allah. Kebijaksanaan Allah itu ialah menolong kita yang terjerat oleh dosa itu. Terjerat oleh dosa. Dan Allah itu memberikan jalan keluar. Diserahkannya anak tunggalnya itu untuk kita. Dan karena itu kita menerima hikmat Allah. Rohnya diturunkannya atas orang-orang yang disebut bodoh ini. Karena justru orang bodoh ini diangkatnya. Kalau kita tahu Magnificat, doa Kidung Maria, lalu kita merasakan juga perasaan Bunda itu. Yang mengatakan orang lapar diberinya makan.
Orang kaya diusirnya pergi. Kekuasaan dunia diturunkannya. Itu bunda yang menerima dengan berseru kepada Tuhan. Tuhan itu mengangkat hambanya yang hina dina. Diangkatnya perbuatan besar ajaib Allah dalam diri Maria itu. Mari kita mengikuti langkah Maria itu. Karena Maria itu melahirkan kita-kita ini. Doa itu Magnificat yang bila kita mendalami nyanyian Maria itu, semakin lama kita semakin menyerupai Maria. Dan kita tahu Maria itu dengan sepenuh hati melakukan segala yang ingin dikerjakan oleh Yesus Kristus itu dalam dirinya. Karena itu mari kita juga, sekalipun dianggap bodoh oleh dunia ini, sekalipun kita dianggap orang-orang yang lemah, namun di situ kita mendapatkan kekuatan. Karena kekuatan kita itu datang dari Dia yang tersalibkan itu. Jadi sungguh benar bila Anda datang ke gereja ini untuk menerima Dia itu, menerima undangannya. Karena Dia mengadakan perjamuan ini, Ekaristi ini untuk kita, supaya kita bersyukur seraya kita sendiri menjadi persembahan. Diri kita ini menjadi persembahan bagi Dia. Dan Dia akan menerimanya, persembahan diri kita ini, bila yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang disalibkan itu, yang mengutus kita kepada dunia ini supaya ikut bekerja bersama Dia menyelamatkan dunia yang terpecah-pecah ini. Dengarlah berita sekarang ini, di mana-mana itu pecah, runtuh, karena orang saling ingin berkuasa, ingin saling memiliki. Ya, padahal 10 perintah Allah itu sudah menyatakan Allah itu cemburu. Karena manusia itu mencari-cari milik orang lain untuk dimiliki. Jangan sampai perintah Allah itu, karena itu perintah itu selalu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan ingin memiliki hak orang lain, milik orang lain. Apapun itu juga. Semoga kita semakin mengerti apa makna hidup kita.